Assalamualaikum teman-teman. Kembali kita membahas seputar dunia Habib Alawi. Ya, kita tentu tahu ya, doktrin-doktrin dari para oknum Habib Alawi, bahwa mereka ya, para Habib Alawi menganggap ya, mereka ini adalah manusia yang harus dimuliakan. Apapun kondisinya teman-teman, mau Habib yang bodoh, mau Habib yang gila, mau Habib yang ahli maksiat, tetap lebih mulia daripada ulama sekalipun. Ya, bahkan kaki Habib yang maksiat, kaki Habib yang dilangkahkan untuk maksiat, untuk narkoba, untuk berzina, itu lebih mulia daripada kepalanya seorang kiai. Belajar dengan satu Habib yang bodoh, itu sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya, kemudian menjadi Habib itu lebih utama daripada menjadi ulama dan sebagainya, teman-teman. Ya, doktrin-doktrin yang seperti itu sering kita dengar, ya, dari para oknum-oknum mereka. Akan tetapi ya, ini ada kabar terbaru teman-teman ya, dan ini sangat-sangat mencengangkan. Ya, ternyata ada di antara ajaran para Habib Alawi itu ya, mereka menganggap kita ini bahwa orang-orang selain dari kalangan mereka itu dianggap seperti binatang, teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita-kita ini orang Indonesia ya, itu dianggap kita ini seperti binatang. Luar biasa ya. Mereka begitu merendahkan orang-orang pribumi. Ya, makanya selama ini orang-orang pribumi ya, mereka doktrin dengan doktrin-doktrin yang membodohkan, teman-teman ya. Nggak perlu belajar ini ya, nggak perlu belajar itu ya, nggak perlu ibadah ini, nggak perlu ibadah itu. Cukup cinta sama Habib saja bisa masuk surga tanpa hisab. Coba. Ya, jadi orang-orang pribumi ini ya, mereka anggap mereka sangat hina, teman-teman. Ya, bahkan ya seperti binatang. Sangat rendah sekali ya. Dan kabar ini diungkapkan oleh seorang kiai. Seorang kiai membongkar akidah, membongkar keyakinan, membongkar doktrin-doktrin dari kalangan Habib Alawi. Bahwa mereka itu menganggap bahwa kelompok mereka itulah yang mulia. Ya, sementara kelompok selain mereka dianggap seperti binatang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, coba kita langsung saja lihat videonya, teman-teman. Pengarang kitab An-Nahrul Mawrud min Bahril Fadli wal Jud min kalam Imam Ahli Syurut Qutbul Arifin wa Abil Wasilin Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habsyi mana? Dari Al-Habsyi, teman-teman ya. Habib Al-Habsyi. Al-Habsyi mana? Tapi ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Arif billah ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sakaf As-Sakaf Al-Alawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim. Jadi kepada teman-teman ya, mohon disimak dengan teliti teman-teman ya, tentang kabar ini teman-teman, yang justru membongkar siapa sebenarnya mereka ini. Nah, ini halamannya itu halaman 3 ya, sampai halaman 4. Kitab An-Nahrul Mawrud. Halaman 3 sampai halaman 4 yang pernah kita sampaikan. Ya, ini kitabnya. Silakan teman-teman ya, di screenshot. Ya, siapa tahu di antara kalian ada yang ingin mencari kitabnya, ingin mengecek secara langsung ya, bisa silakan. Masih tulisan tangan, kitab asli kok. Kitab asli. Ternyata kita kasih. Bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad su'ila radhiyallahu anhu indama yurwa anna jama'atan minal Arab ijtama'u faqala wahidun minhum ana amirukum faqala akhar bal ana amirukum wa kadzalikal akharun kan kullun yaqulu ana amirukum wa lam yajtami kalimatuhum ala wahidin minhum ayyakuna amiran summa inna jama'atan minal ajam ijtama'u faqala wahidun minhum ana al-amir alaikum faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu ittiba'aka wa amtathalu amrahu wa qadu lahu halil arab afdalu ma'aqal lang qiyaduhum li amirihim awil ajam lingqiyadihim lil amir wa adabihim ma'a amirihim faqala bal al-arab fa innama hamalahum ala al-ikhtilafi wa di'ai kullin minhum ayyakuna amiran innama huwa ma fihim min sifatil kamal wal ihsas min nafsihi min at-ta'ahhuli lil imarati wastihqaqiha wa ammal ajam fa innama hum kal bahaim ittiba'u kulli na'ikin intaha. Bahasa Arab ya. Kalau ada yang salah ya benarkan sendiri. Yang penting maksudnya bahasa Arab itu saya terjemah sesuai. Ya. Ketika mu'alif An-Nahrul Mawrud ini ditanya, ada peristiwa perkumpulan orang-orang Arab. Ini berkumpul. Orang-orang Arab itu kan tradisinya, mentalnya kan bukan mental budak inlander ya. Ini jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, misalkan sesuai dengan hadis Nabi. Soalnya akhirnya apa di Arab itu sudah terjadi perang. Ya, karena semua ingin didengar ya teman-teman ya. Pimpinan, aku itu dari pimpinan. Jadi kalau sekarang ini ada demo-demo yang nggak sesuai, nggak menerima pimpinan
penyelenggara negara presiden kita ya wajar. Kalau kita orang ajam enggak, terima dulu, yang penting ya tetap kita koreksi, kita nasihati. Begitu maksudnya. Turun kerja wis mbok osro ya. Jadi politik kamu tuh apa? Belum kerja. Iya. Nah, kalau seperti ini mirip dengan yang dilakukan Habib Bahar bin Smith, teman-teman. Ya, ada presiden ya belum kerja sudah dihujat. Siapa? Ya Pak Prabowo Subianto. Sama Habib Bahar bin Smith disebut apa? Presiden pengkhianat. Ya belum kerja Pak Prabowo, baru dilantik ya berapa hari, ya langsung disebut pengkhianat sama Habib Bahar. Jadi yang diucapkan oleh Kiai Nur Ihya ini, teman-teman, ya persis seperti Habib Bahar bin Smith lakukan. Ya presiden baru dilantik, sudah dihujat, sudah diprotes, disebut pengkhianat. Ya sama Habib Bahar, ya. Dan coba kita lanjut lagi videonya, teman-teman. Jadi istama'u faqala wa kitu anak amirukum faqala aku ya amirmu, aku pimpinanmu. Sing berat itu aku yang pas itu. Ya. Begitu juga semuanya. Semuanya saling merasa ingin didengar, teman-teman, ya. Kullun yaqulu ana amirukum. Orang-orang Arab itu semua begitu. Perebutan kekuasaan, Sayyidina Umar di Sayyidina Utsman di Sayyidina Ali di Sayyidina Hasan dibunuh, Sayyidina Husain di dan seterusnya. Antara dinasti ini saling berperang. Gantian ono perkumpulan orang ajam. Orang ajam itu non Arab. Ya termasuk kita kan non Arab. Ya semua pokoknya bukan suku Arab itu namanya ajam. Orang ajam ketika salah satu menjadi pimpinan, ya maka yang lain itu faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu ittiba'uka. Kami ini mengikuti kamu saja. Jadi tidak ingin merebut tahta. Itu yang penting. Tujuan utamanya menjadi pimpinan itu bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Wam tathalu amrohu wam qadu lahu. Terus ada pertanyaan, apakah orang Arab itu lebih utama ketika orang Arab itu memiliki sifat kepemimpinan atau orang ajam yang lebih utama? Lah, orang ajam itu suka mengikuti pimpinan. Orang ajam suka mengikuti pemimpinan. Itu keistimewaannya gelem manut dadi makmum. Kalau nurut ya, suka nurut. Falsafah kita itu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, ya tuturi handayani. Lingkiadhim li amirin lil amir ada bahum ma'a amirihim. Wa ada bahum ma'a amirihim. Faqala bal Arab, dijawab oleh mu'alif annahul maut ini enggak, yang pertama itu orang Arab. Karena orang Arab itu walaupun sering berselisih ya, tapi mereka itu memiliki sifat kesempurnaan. Jadi alasan orang-orang Arab itu memiliki sifat kesempurnaan dan ahli dalam memimpin. Terus wa ammal ajam fa innama hiya kal bahaim. Lah orang ajam itu ya seperti hewan. Manut misalkan anjing ya. Anjing itu apa jare ndorone kan ya? Sini ya. Sana. Ya, sana. Apa jare ndorone, majikane, amire. Berarti tinggal manut ae. Karena seperti itu. Ali fa innamahum kalbam. Inilah yang namanya ajaran nyeleneh, aneh, sesat, menyesatkan. Karena ada kitabnya. Kalau hanya individual, orang per orang saja, itu nggak ada dasar. Ini ada dasarnya. Oleh sebab itu nanti suatu saat jika ada Habib yang nyeleneh aneh, ya jangan katakan itu perorangan, oknum individual. Enggak, ya karena ada dasarnya. Termasuk misalnya mereka memiliki rujukan, teman-teman ya. Dan ini ya lagi-lagi teman-teman harus memang dicek ini ya, apakah memang benar atau tidak. Pandai balapmu dengan istri orang terus dipegang susunya, nah, itu kan jadab, itu jangan disalahkan, itu tidak atas kemauannya sendiri, itu jadab itu supaya berkah. Akhirnya mukibinnya menyerahkan istri-istrinya untuk dipegang susunya supaya memiliki 7 anak yang pandai berkuda, yang pandai balap semua. Ya akhirnya kan seperti itu. Ini namanya aneh dan nyeleneh. Bahasa kalamnya itu ya syad, itu recel, jauh lari dari aturan gitu. Fainamahum kalbahaim, ini hampir sama seperti doktrin Yahudi. Oleh sebab itu kitab ini harus divonis tidak layak diamalkan bagi Ba'alawi sendiri, internal ataupun eksternalnya. Siapapun juga itu sebagai bahaim, bukan misalkan al-insan al-hayawanun natik. Itu kan perumpamaan yang jelas, memang manusia itu adalah hayawan, itu
makhluk hidup. Tapi kalau bahaim itu bukan makhluk hidup, hewan ternak, hewan piaraan. Jadi kalau Habib-Habib itu menganggap selain dari klan mereka itu rendah, kasta terendah, itu ya wajar karena doktrin dari leluhurnya seperti ini. Karena ya itu tadi, mereka sudah memiliki rujukan, ada kitabnya teman-teman. Doktrin rasisnya. Kalau memang kita ini diserang kamu rasis, ini ada dasarnya, gitu. Tuh teman-teman, ya mereka menganggap bahwa mereka itu adalah kelompok yang paling mulia, sementara selain mereka kelompok yang hina, ya orang-orang yang hina. Padahal di dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Coba, ya Nabi Muhammad SAW pun ya di dalam hadis mengatakan juga, alla la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin ya wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Ya jadi jelas teman-teman. Tapi entah ya, oknum Habib Ba'alawi itu ya malah menganggap ya bahwa mereka ini mau seperti apapun ya tetap mulia. Ya selain dari kalangan para Habib itu dikatakan ya seperti binatang ternak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya makanya nggak heran ya kalau kita melihat ada di antara para oknum Habib Ba'alawi itu yang memperlakukan para mukibin semaunya. Ya, coba kita lihat video dari Habib Bahar, kemudian juga dari Habib Ba'alawi yang lain teman-teman. Ya kan ada itu yang mereka memperlakukan orang-orang pribumi dengan serendah-rendahnya lah ya kalau kami duga. Sampai santri-santrinya saja ya sampai cium-cium kakinya. Ya, ada santri dari Habib yang lain. Ini videonya teman-teman ya. Mereka mencium bekas telapak kaki Habib teman-teman. Ya. Memang seperti itulah hasil doktrinan para oknum Habib Ba'alawi. Orang-orang pribumi yang bukan dari kalangan Ba'alawi, mereka itu tugasnya memang ya memuliakan para Habib Ba'alawi. Ya makanya diberi nama muhibbin. Tugas mereka mencintai, memuliakan para Habib Ba'alawi. Jadi benar-benar luar biasa teman-teman ya. Para oknum Habib itu memang benar-benar merendahkan orang-orang pribumi yang bukan dari kalangan Habib Ba'alawi teman-teman. Ya berarti selama ini ketika kita mendengar doktrin-doktrinan dari kalangan Habib Ba'alawi yang mengatakan belajar dengan satu habaib yang bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya, Habib yang bodoh lebih utama dari ulama. Habib yang lebih mulia daripada ulama. Bahkan kaki Habib yang dilangkahkan untuk maksiat itu lebih mulia daripada kepala seorang kiai yang alim. Ternyata doktrin-doktrin yang seperti itu ternyata belum seberapa. Ada yang lebih parah ternyata. Mereka menganggap orang-orang yang bukan dari kalangan Habib Ba'alawi ya dianggap ya kalba'ahim. Ya seperti binatang-binatang ternak. Ini benar-benar merendahkan kaum muslimin ya. Ini mendahului Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bertakwa tanpa pandang bulu. Ya apakah dia keturunan Fir'aun sekalipun, apakah keturunan Haman, apakah keturunan Namrud, apakah keturunan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, ya mereka tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keturunan Nabi pun ya, jelas keturunan Nabi seandainya tidak bertakwa kepada Allah, tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doktrin-doktrin para oknum ya Habib Ba'alawi itu adalah doktrin yang menyesatkan. Ya mudah-mudahan saja ya para mukibin ini segera sadarlah ya. Salam waras dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.